Halo, selamat siang semua peserta JWP Junior Web Programmer untuk kampus Lambung Mangkurat. Hari ini saya bersama Zainal Arifin akan mendampingi teman-teman dalam pelatihan pembuatan aplikasi sederhana berdasarkan juknisnya. Jadi kita akan pelajari dulu juknisnya ya, teman-teman. Nah, pada unit kompetensi Junior Web Programming, kita akan mempelajari tentang struktur data, di mana kita akan mempelajari tentang struktur data, di mana case-nya adalah tentang membuat array multidimensi untuk data produk dan kategori, dengan menambahkan beberapa fungsi pada fungsi tambah, fungsi hapus, atau create, kemudian create.php atau edit.php dan layout.php. Kemudian untuk menguji fungsi itu minimal 5 data produk contoh. Akan coba membuat ya contoh daripada produk yang akan kita masukkan. Oke, kita ke struktur data dulu sesuai dengan arahan, dan hasil yang diharapkan adalah dapat data produk tersimpan, dapat ditambah, dihapus, ditampilkan dalam bentuk HTML, layout atau tabel HTML. Baik teman-teman, kita akan coba. Kemudian berikutnya adalah mendesain, yaitu pada unit kompetensi kedua, yaitu mengimplementasikan user interface. Nah, di sini kita bisa menggunakan mockup ya, sebenarnya lebih mudah karena kita akan belajar bagaimana kita merancang sebuah sistem dengan sistem analis yang matang. Jadi kita tidak serta membuat, ini ada tugas nih, misal saya kasih geser paling bawah. Buatlah aplikasi sederhana kayak gini ya. Buatlah aplikasi sederhana ya, yang menggunakan teknologi yang Anda terapkan, yaitu toko online ya, yang menggunakan PHP ataupun JavaScript. Kemudian data minimal ada ID, ini file name ya, ada ID, ada nama, ada produk, ada harga, dan stok. Kemudian gunakan array multidimensi. Kita gunakan fungsi ini untuk membuat algoritma ya di dalam sebuah data produk ataupun data kategori. Nah, fitur tambahan itu bisa hapus, edit atau create ya, berdasar, dan bisa mencari berdasarkan ID atau ID daripada field tabel yang bisa di-querykan. Nah, tampilkan semua produk dalam tabel HTML. Oke, yang kedua, implementasikan design form input. Ini saya sudah ajari tadi, bisa menggunakan template ya, nggak masalah, biar lebih variatif, tidak semua sama. Kemudian yang ketiga, melakukan instalasi tools. Nah, ini yang paling pertama harus kita pelajari ya. Nah, di LMS di sini itu sudah saya buat ya beberapa video tentang instalasi ya, kemudian membuat database dasar-dasarnya, kemudian mengintegrasikan tabel di dalam database, dan ini versi Laragon teman-teman, bukan SEM ya, tapi kurang lebih sama. Kemudian untuk create database table insert ke database Laragon, itu sampai beberapa versi saya buat, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dulu ya, dipraktekkan, kemudian screenshot, karena saya tidak buatkan penugasan. Nah, untuk best practice dan guidelines ya, yang nanti akan kita pakai ya, ini sama seperti arahan di sini tadi ya. Ini guidelines yang harus kita lihat di kompetensi unit 1. Itu nanti membentuk suatu aplikasi kalau dari analisa kita ya. Nah, bagaimana kita membuat itu? Saya sudah menyiapkan tools yang ada di sini bagian atas ya. Tools itu banyak yang saya tambahkan. Yang pertama, download tools untuk UI UX ya. Di sini saya menggunakan Figma atau Axure saya menggunakan Axure RP, tidak menggunakan Figma karena kebetulan ada crack, jadi dia full version. Dan yang kedua adalah web server. Yang kita gunakan adalah, yang saya utamakan adalah Laragon versi terbaru. Kemudian web server juga yang selain Laragon yaitu SEM. Nanti teman-teman tinggal klik ya. Kalau klik misal UI tadi, toolsnya seperti ini. Nah, ini otomatis kalau kita klik nanti dia akan mengarahkan ke
Google Drive ya, jadi tinggal teman-teman download aja ya. Teman-teman download filenya, itu nanti akan muncul di sini. Jadi nanti ada setupnya, ada file cracknya seperti itu. Nah, coba kita buka ke ini saya belum pindah ke dalam. Nah, saya pindah ke dalam dulu ya. Oke, kita move dulu biar itu. Jadi ini di download dulu, kemudian diinstal. Nah, singkat cerita, apabila sudah saya install, misal saya ingin membuat suatu aplikasi sederhana, itu saya menggunakan analisa. Jadi kita kalau sebagai web developer itu mengerjakan suatu teknologi informasi harus menggunakan sistem analis, web design, dan web administrator database. Jadi tidak langsung ngoding. Jadi itu tahapan SDLC, Software Development Lifecycle, yang standar ya, yang harus kita gunakan. Nah, seperti apa contohnya? Kita langsung saja hands on menggunakan UI UX, menggunakan mockup yaitu Axure RP. Oke, saya sudah install Axure RP, nanti teman-teman tinggal coba saja ya. Oke, saya akan masukkan, buka ya ini Axure RP 8 ya. Saya klik 2 kali teman-teman. Nah, Axure RP nanti akan terbuka dan secara desktop ya, tanpa akses internet kita bisa install, kemudian kita bisa merancang sebuah analisa sistem kita dari Guideline dan Prestige tadi. Jadi seperti apa maksudnya? Kita buat new yang baru saja ya. Nah, ini sudah ada halamannya di Axure atau UI UX yang berbasis visual, jadi teman-teman lebih mudah. Oke, kita masuk dulu ke masalah permintaan atau guideline prestige-nya. Nah, ini menggunakan struktur data, ini nanti di dalamnya ya. Kita lompat dulu, mengimplementasikan user interface. Biar lebih cepat dan mudah dan terukur, maka kita harus merancang sebuah sistem ya, agar desainnya juga menyesuaikan kebutuhan. Baik, di sini sudah ada validasi, tambah tombol simpan, batal, dan seterusnya. Kemudian memiliki menu ya. Tentunya kalau kita lihat dari aplikasi yang diinginkan ini, ada data, kemudian ada array, kemudian ada fitur produk dan kategori, maka kita nanti harus membuat beberapa konsep atau desain ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu permintaannya. Baik, kita buat yang lebih cantik ya teman-teman. Kita buat dulu front end-nya dulu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke Axure RP yang tadi. Nah, ini adalah halaman ide ya, visual atau tampilan kerja daripada Axure RP ini masih kosongan. Dan kita ada beberapa hal yang kita perhatikan dari fungsi dan toolsnya. Yang sebelah kiri ini adalah packs, yang sebelah kanan adalah library jika kita ingin mengambil mendesain dengan beberapa komponen. Sebelah kanan yang ini adalah style ya, untuk semua properties yang masuk di dalam ataupun move dan method yang akan dimasukkan dalam bahasa pemrograman nanti. Kemudian ada property juga bisa digunakan sebagai nodes, dan ini juga digunakan sebagai sistem analis ya. Jadi kalau ada requirement gathering dari pengguna ingin membuat sistem tersebut, maka kita harus mencatat requirement gathering sehingga si programmer nanti membuat berdasarkan best practice dan guidelines-nya ada di sini. Jadi ini guidelines dan best practice-nya sebenarnya. Oke, coba kita ambil aja best practice dan guidelines-nya di MOOC ya. Oke teman-teman, kita ke best practice. Nah ini membuat fungsi total dan seterusnya. Oke, kita copy, kita masukkan di sini aja. Entah nanti dia berada di mana, yang jelas nanti kita akan cetak. Oke, ini adalah home. Home itu berarti halaman depan. Entah kita mau bikin mobile atau desktop, karena ini adalah web junior programmer, maka saya akan coba buat dulu yang versi webs ya. Oke, bukan apps ya. Ya teman-teman, kita tarik dulu di sini lembar kerja halaman atau basic daripada background system ya, misal seperti ini. Kemudian kita berikan logo di sini ya, kemudian logo atau welcome, terus kita permintaannya misal ada tulisan gitu. Kayak kita ambil logonya dulu ya.